Selamat malam, perkenalkan nama saya Desma Samusir dengan NIM 411231200039. Di sini saya dari kelompok 02 akan mempresentasikan laporan tugas besar studi perancangan 1 dengan judul Perencanaan Struktur Hunian Eco-Living di Kota Bandung dengan dosen pengampu Ibu Suci Putri Eliza STMT dan Ibu Eka Nur Fitriani STMT. Pada laporan tugas besar ini terdapat 6 pembahasan atau 6 bab, yaitu dimulai dengan pendahuluan, perencanaan elemen struktur, modelisasi struktur, analisa struktur, desain struktur, dan perencanaan fondasi. Nah, untuk pendahuluan, di mana seperti yang kita ketahui bahwa eco-living adalah sebuah konsep hunian bersama yang dibangun atas ide berbagai fasilitas-fasilitas, di mana ide dibalik hunian semacam ini adalah bahwa harus ada ruang umum yang luas dan ruang individu yang sederhana dan nyaman untuk para penghuninya. Nah, pada tugas besar ini direncanakan gedung dengan data sebagai berikut, dengan fungsi bangunan yaitu hunian eco-living, jumlah lantai 4 lantai, total tinggi bangunan 16,7 meter. Nah, lokasinya ada di Kota Bandung dan sistem struktur yaitu SRPMK. Seperti yang kita lihat pada slide, di sini terdapat denah lantai 1 dan sebaliknya juga ada denah lantai 2 sampai lantai 4 dan juga terdapat ada tampak samping, terdapat juga tampak depan, potongan melintang, dan potongan memanjangnya. Untuk spesifikasi material yang digunakan yaitu mutu baja tulangan atau F yaitu 400 MPa. Nah, biasanya itu untuk tulangan diameter 13 dan mutu beton atau FC yaitu yang kita gunakan adalah 30 dan 35 MPa. Analisa di sini menggunakan aplikasi ETABS. Nah, pasti ada standarisasinya, yaitu yang pertama, persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung harus mengacu kepada SNI 2847 tahun 2019. Yang kedua, beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan struktur lain, yaitu mengacu pada SNI 1727 tahun 2020. Yang ketiga, tata cara perencanaan ketahanan gempa dan struktur bangunan gedung dan non-gedung mengacu kepada SNI 1726 tahun 2019. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam perencanaan suatu konstruksi harus memenuhi berbagai syarat atau ketentuan umum. Nah, yang pertama itu konstruksi harus aman, kokoh, kuat, baik terhadap pengaruh cuaca maupun iklim ataupun terhadap pengaruh lainnya. Yang kedua, bangunan harus benar-benar dapat berfungsi menurut penggunaannya. Nah, sedangkan di sini tadi untuk fungsi bangunan yaitu sebagai hunian. Yang ketiga, ditinjau dari segi biaya, bangunan harus ekonomis. Maksudnya itu tidak boleh mengurangi kekuatan konstruksi, sehingga tidak membahayakan bangunan dan keselamatan pengguna bangunan. Yang keempat, dengan merencanakan bangunan ini, diusahakan jangan sampai membahayakan atau merugikan lingkungan, baik ketika masih dalam proses pengerjaan maupun setelah bangunan itu dikerjakan atau selesai dikerjakan. Yang kita ketahui, pada suatu struktur itu terdapat pembebanan. Nah, biasanya itu ada beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Nah, di mana yang kita ketahui untuk beban mati itu ada 2 jenis, yaitu beban mati berat sendiri dan beban mati tambahan biasanya. Nah, yang kita ketahui, beban mati dalam perencanaan gedung hunian eco-living ini meliputi beban mati berat sendiri atau dead load, dan juga beban mati tambahan atau superimposed dead load. Nah, yang pertama, beban mati berat sendiri, biasanya disingkat dengan DL, yaitu berat seluruh komponen elemen struktur bangunan yang terdiri atas pelat, balok, dan kolom. Beban mati akan dihitung secara otomatis menggunakan ETABS biasanya.
Nah, di sini untuk berat jenis material beton yaitu 24 kN per meter kubik dan berat jenis tulangannya yaitu 78,5 kN per meter kubik. Yang kedua, beban mati tambahan biasanya disingkat dengan SIDL. Nah, di sini SIDL adalah berat komponen dan struktur. Biasanya itu ada beban mati tambahan untuk lantai 1 sampai lantai 3, yaitu contohnya keramik, plafon, instalasi mekanikal elektrikal, beban dinding, dan lainnya. Nah, untuk pembebanan yang kedua adalah beban hidup. Beban hidup biasanya disingkat dengan LL. Nah, di sini beban hidup atau life load adalah beban yang terjadi akibat penggunaan gedung yang berasal dari barang atau orang yang dapat berpindah tempat, sehingga mengakibatkan perubahan dalam pembebanan lantai dan atap. Nah, di sini semua beban yang terjadi akibat penghunian atau penggunaan suatu gedung, termasuk beban-beban pada lantai yang berasal dari barang-barang dapat berpindah-pindah, peralatan yang merupakan bagian dari gedung dan dapat diganti posisi, sehingga mengakibatkan perubahan dalam pembebanan gedung. Beban hidup sendiri itu biasanya diatur dalam SNI 1727 tahun 2020. Nah, contoh pada beban hidup itu untuk bangunan ini itu berdasarkan fungsi ruang. Contohnya seperti apa? Ruang kantor tipe 1, ruang kantor tipe 2, ruang rapat, area kerja, lantai dasar, koridor, ruang hunian. Nah, berdasarkan SNI tadi, maka didapatkan nilai untuk beban hidup masing-masing fungsi ruang ini berbeda-beda juga. Dan yang ketiga itu beban gempa, atau biasa disingkat dengan EL. Beban gempa adalah semua beban statik ekuivalen yang bekerja pada gedung dan bagian gedung yang menirukan pengaruh dan gerakan tanah akibat gempa tersebut. Nah, di sini sudah diketahui di awal pada pendahuluan untuk spesifikasi material yang akan kita gunakan nantinya. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu perencanaan elemen struktur. Nah, yang pertama di sini itu ada perencanaan pelat. Nah, perencanaan awal dimensi pelat mengacu pada perbandingan bentang panjang LY dan bentang pendek atau LX, di mana untuk mendapatkan betanya itu bentang terpanjang dibagikan dengan bentang terpendeknya. Nah, jika misalnya didapatkan betanya lebih besar dari 2, maka tipe pelat yang digunakan adalah pelat satu arah. Sedangkan jika betanya lebih besar atau sama dengan 1 dan lebih kecil atau sama dengan 2, maka pelat yang digunakan adalah pelat 2 arah. Nah, pada perencanaan struktur eco-living ini didapatkan untuk perencanaan pelat awal satu arahnya itu ada bentang terpanjang yaitu sebesar 6.000 mm dan bentang terpendeknya itu sebesar 1.075 mm. Maka didapatkan LY per LX itu sebesar 5,58. Nah, di sini didapatkan bahwa keterangannya itu plat satu arah dan didapatkan T minimalnya itu 38,39, sedangkan untuk ketebalan segini di lapangan memang agak susah untuk ditemukan dan bahkan tidak ada. Maka diasumsikan untuk T yang kita pakai itu adalah 120 mm. Selanjutnya itu adalah perencanaan pelat dua arah. Sistem pelat dua arah biasanya dijumpai jika pelat beton menahan beban yang berupa momen lentur pada bentang dua arah. Nah, perencanaan pelat dua arah ini mengacu kepada SNI 2847 2019 tadi yang sebelumnya. Nah,
untuk perhitungan plat dua arah, ini juga harus diketahui bentang terpanjang dan juga bentang terpendeknya. Nah, di sini kita ambil salah satu contoh untuk tipe plat S2A, yaitu bentang terpanjang atau LY-nya itu 6.000 dan bentang terpendek atau LX-nya itu 3.500, maka didapatkan LY per LX itu 1,71. Nah, di mana untuk keterangannya itu ini adalah plat dua arah. Nah, didapatkan nilai T-min-nya itu 124,44 mm. Maka untuk T yang dipakai diasumsikan di angka 130 mm. Begitu juga untuk tipe plat yang lainnya. Nah, di sini ada contoh perencanaan denah plat untuk lantai dasar. Di sini terdapat ada plat dua arah dan plat satu arah kita temukan di perencanaan plat pada lantai 3. Di situ terdapat plat satu arah. Nah, selanjutnya untuk perencanaan balok. Perencanaan untuk balok prategang yang tidak bertumpu atau melekat pada partisi atau konstruksi lain yang mungkin rusak akibat lanjutan yang besar. Ketebalan seluruh balok hat tidak boleh kurang dari batas minimum. Nah, sebenarnya itu untuk tinggi minimum balok itu sudah ada aturannya mengacu kepada SNI 2847/2019. Nah, contohnya di sini ada perletakan sederhana, yaitu H minimumnya itu L per 16. Untuk kondisi perletakan menurut satu sisi, H minimumnya itu L per 18,5. Untuk menurut dua sisi, yaitu L per 21. Dan untuk kondisi perletakan cantilever itu, H minimum itu L per 8. Dan nanti akan kita temukan contoh tersebut. Nah, di sini yang pertama itu perencanaan balok T. Nah, untuk perencanaan balok T, lebar flange efektif yang diperhitungkan tidak lebih besar dan diambil dari nilai terkecil, yaitu ada ketentuannya. Yang pertama, 1/4 panjang bentang balok atau L per 4. Yang kedua, 8 kali dari tebal slab atau 8 T. Yang ketiga yaitu setengah jarak bersih antara badan-badan balok yang bersebelahan dengan rumus setengah L dikurang setengah K1 dikurangi setengah K2. Nah, untuk perhitungan dimensi balok T, contoh kita ambil pada tipe balok B1T1. Nah, diketahui di sini untuk bentang L yaitu sebesar 1075 mm. Untuk H-nya didapatkan dari L per 12, yaitu 1075/12 itu sama dengan 89,58 mm. Kita asumsikan menjadi 300 mm. Nah, untuk lebar balok atau B itu sama dengan H per 2, yaitu 300 dibagikan dengan 2 didapatkan 1500. Nah, untuk tebal plat atau T kita dapatkan sebesar 120. Nah, untuk lebar efektif atau BE ada diambil dari nilai minimum ketiga BE. Nah, untuk cara penentuan BE yang pertama itu yaitu L per 4, di mana L-nya adalah 1075 dibagi 4. Maka didapatkan nilai BE1-nya itu 268,75 mm. Sedangkan untuk BE2 yaitu 8T, yaitu 8 dikali 120 sama dengan 960 mm.
BE3 itu dengan rumus setengah L dikurangi setengah K1 dikurangi setengah K2, yaitu setengah dari 1075 dikurangi setengah 150 dikurangi setengah 150, didapatkan 462,50. Nah, di sini tadi BE yang diambil adalah nilai minimum, nilai yang terkecil dari ketiga nilai BE. Nah, nilai terkecil ini lebar efektif terdapat pada BE1, yaitu sebesar 268,75. Maka diasumsikan, dibulatkan, lebar efektif yang dipakai adalah 268,75 dibulatkan menjadi 300 mm. Begitu juga untuk tipe balok. Tipe balok BI T1 sampai BAT2 itu dengan menggunakan rumus yang sama untuk penentuan balok. Nah, sedangkan untuk perencanaan balok L, sebagai contoh kita ambil yang tipe balok induk L1. Nah, sama dengan yang sebelumnya. Di sini untuk L-nya itu 1075 mm. Untuk tinggi balok 300, lebar balok 150, tebal platnya 120. Untuk lebar efektif masing-masing dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu BS1 L per 12 1075 dibagi 12 yaitu 89,58. Untuk BE2 6T 6 dikali 120 720. Untuk BE3 didapatkan 89,58. Untuk BE3 didapat untuk BE1 89,58, untuk BE2 itu 720, BE3 itu 462,50. Maka lebar efektif yang digunakan adalah yang BE1, hasil pembulatannya yaitu 300 mm. Nah, di sini terdapat contoh perencanaan balok untuk lantai dasar seperti pada gambar. Selanjutnya untuk perencanaan kolom. Nah, kita ambil contoh untuk lantai dasar, di mana untuk berat per lantainya ini atau PU itu sebesar 392,010, berat akumulatif 1784040. Untuk mutu beton atau FC di sini sudah diketahui sebelumnya itu 35 MPa. Untuk luasnya 145635,92 dan masing-masing sisinya yaitu 381,62. Untuk dimensi kolom yang digunakan di sini yaitu 400 dikali 400 mm. Nah, di sini terdapat perencanaan kolom pada lantai dasar atau K1. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu modelisasi struktur. Nah, di sini saya tampilkan untuk tampilan grid atau story data. Nah, untuk modelisasi struktur ini kita sudah masuk ke pemodelan dengan menggunakan ETABS. Nah, di sini kami menggunakan ETABS versi 17
17.0.1. Nah, yang pertama itu dengan membuat grid lines dan menentukan grid sesuai struktur yang akan dimodelkan. Nah, untuk langkah-langkahnya itu sesuai yang sudah dijabarkan. Nah, yang pertama, nanti pada menu bar terdapat file, new model, default, etc. Maka akan muncul box build, plan grid system, install definition. Nah, selanjutnya kita atur untuk unit, pilih kilonewton meter, sehingga grid data dan store data akan digambarkan dalam satuan meter dan keseluruhan unit dimodelkan dalam kilonewton meter. Nah, ini adalah hasil penggambaran kolom untuk kolom 300 x 300 dan kolom 400 x 400. Dan juga ini adalah untuk penggambaran pada balok. Nah, semua ini sudah masuk ke aplikasi ETABS. Berikut hasil penggambaran plat lantai. Nah, di sini kelihatan yang satu arah dan dua arah. Nah, untuk pemodelan plat, untuk penggambaran elemen plat menjadi penggambaran elemen plat lantai itu berarti dari lantai 1 sampai lantai 4 dan plat atap. Nah, biasanya kalau di ETABS itu untuk memudahkan terlebih dahulu digambar secara all story. Nah, yang pertama itu langkah-langkahnya seperti gambar rectangular area pada area bersebelah kiri, terus selanjutnya gambar plat lantai, selanjutnya pilih select wall, slab deck selection, pilih S1A, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke analisa struktur. Nah, untuk analisa struktur ini juga banyak menggunakan perhitungan berdasarkan ETABS juga. Untuk modal dan kode mod 1 sampai 12 ini itu didapatkan berdasar Nah, selanjutnya masuk ke analisa struktur. Nah, untuk mod 1 sampai 12 ini didapatkan dari perhitungan di ETABS. Nah, menurut SNI 1726 tahun 2020, analisa harus menyertakan jumlah raga yang cukup untuk mendapatkan horizontal ortogonal dari respons yang ditinjau oleh model. Partisipasi massa ragam terkombinasi harus sebesar paling sedikit 90% dari massa aktual dalam masing-masing arah maupun arah X maupun arah Y. Apabila partisipasi massa ragam lebih kecil dari 100%, maka mod struktur harus ditambahkan. Sebagai syarat lainnya yaitu pada mod 1 dan 2 nilainya harus dominan translasi baik arah Y maupun arah X. Nah, kalau kita perhatikan di tabel sesuai. Nah, untuk mendapatkan nilai tersebut itu diperoleh dengan memasukkan struktur pada ETABS, yaitu dari display ke show table, terus analisis result, terus model information sama build model information, terus ke tabel,
menghasilkan model participation mass ratio. Nah, dilihat dari tabel ini bahwa partisipasi ragam terkombinasi lebih besar dari 90%. Lebih besar dari 90%, oke. Yaitu arah X sebesar 100%, oke, dan arah Y itu 99,8%. Nah, sesuai untuk sum Y yang terakhir. Nilai periode struktur dari etaps pada mode 1 itu 1,291. Dominan translasi arah X sebesar 47,32. Oke. Dan pada mode 2 yaitu sebesar 1,223. Dan dominan translasi arah Y sebesar 73,81. Nah, di sini untuk parameter SD1-nya itu sebesar 0,73, koefisien CU 1,4, koefisien CT 0,0466, koefisien X 0,9. Untuk tinggi struktur di sini yaitu 14,8 meter. Maka didapatkan TA min sebesar 0,52, TA max CU dikali TA min sama dengan 0,728. Nah, di mana untuk TA etaps itu harus lebih besar dari TA min dan lebih kecil dari TA max. Maka didapatkan untuk arah X itu 1,291 itu lebih kecil dari 0,52 dan lebih besar dari 0,728. Dan untuk arah Y itu 1223 lebih besar dari 0,52 dan lebih besar dari 0,728. Nah, karena di sini nilai TA etaps arah X maupun arah Y lebih besar dari TA max, maka TA yang dipakai untuk arah X dan Y adalah TA max, yaitu sebesar 0,728. Berikut adalah gambar untuk periode fundamental arah Y yang sebesar 1,223 detik. Selanjutnya itu untuk perhitungan koefisien respons seismik. Untuk parameter SDS sebesar 0,75, parameter SD1 0,73. Untuk faktor modifikasi respon atau R8 untuk periode struktur TA 0,728. Maka didapatkan untuk koefisien respons seismik ditentukan dalam persamaan CS sama dengan SDS per R per I. Maka didapatkan CS sama dengan 0,094. Untuk nilai CS yang dihitung tidak boleh melebihi CS max yaitu SD1 per T dikali R per I, yaitu sebesar 0,125. Nah, nilai CS di sini itu tidak boleh kurang dari CS min sebesar 0,044 SDS dikali I lebih besar atau sama dengan 0,01. Maka untuk CS min didapatkan 0,033 lebih besar atau sama dengan 0,01. Nah, di sini terbukti bahwa CS lebih besar daripada CS min dan lebih kecil daripada CS max. Nah, karena CS max lebih besar dari CS, maka CS akan digunakan. Maka yang digunakan adalah 0,094 untuk arah X dan untuk arah Y. Nah, di sini untuk nilai K didapatkan sebesar 1,114. Di sini dari perhitungan didapatkan gaya geser, gempa statis, dan dinamis. Gaya geser gempa statis atau EQY dan dinamis SPECY, dan didapatkan juga faktor skala gempa arah X dan faktor skala gempa arah Y. Selanjutnya simpangan antar lantai.
Penentuan simpangan antar lantai harus dihitung sebagai perbedaan defleksi pada pusat massa di tingkat teratas dan terbawah yang ditinjau. Defleksi pusat massa di tingkat harus ditentukan berdasarkan persamaan Sx sama dengan CDx per I. Simpangan antar lantai tingkat desain tidak boleh melebihi simpangan antar lantai tingkat izin, seperti pada tabel tingkat. Nah, berikut dari perhitungan didapatkan data story drift arah X dan juga arah Y, serta tabel simpangan antar lantai. Masing-masing untuk rumus didapatkan berdasarkan tabel. Dan ada juga untuk tabel simpangan arah lantai arah X. Nah, untuk ketiga tabel ini digambarkan dalam sebuah diagram, yaitu ada simpangan X, simpangan Y, dan simpangan antar lantai, termasuk juga nanti untuk elevasinya juga masing-masing. Maka didapatkan diagram simpangan antar lantai terhadap tinggi lantai sebagai berikut. Selanjutnya untuk tulangan longitudinal kolom. Luas tulangan utama kolom otomatis biasanya diketahui di etaps dengan cara desain, concrete frame design, display design info, sama rebar percentage. Nah, hasil kolom ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk perhitungannya ini kita ambil salah satu contoh, yaitu lokasi kolom C22. Untuk tipe kolom di sini K1, dimensi kolom yaitu 400 x 400. Luas penampang didapatkan 160.000 mm persegi. Untuk persentase kolom berdasarkan etaps didapatkan 1%. Kebutuhan tulangan yaitu 2.304 mm persegi. Nah, diasumsikan di sini itu menggunakan tulangan diameter 16. Untuk as tulangan D16 didapatkan sebesar 200,96 mm persegi, sehingga jumlah tulangan yang dibutuhkan adalah 12 buah. Nah, untuk as yang dipakai 1/4 dikali V dikali D kuadrat dikali jumlah tulangan 2411,52 itu lebih besar dari 2304 mm. Oke. Untuk persentase desain didapatkan tulangan yang dipakai di sini yaitu tulangan 12 dan 16. Begitu juga untuk tulangan sengkang balok, yaitu pada tumpuan kiri kuat geser output di etaps yaitu 0,93. Asumsi untuk diameter sengkang yaitu D10, jumlah kaki N sama dengan 2. Untuk as sengkang 157 mm persegi, kebutuhan tulangan 0,592. Untuk S sengkang 168,92. Untuk jaraknya didapatkan 150 meter. Nah, sedangkan untuk daerah tumpuan lapangan untuk kuat gesernya 0,79. Untuk asumsi diameter sengkang D10, jumlah kaki N sama dengan 2. Untuk as sengkang yaitu 157 mm persegi, kebutuhan tulangan 0,503. As sengkang 198,8 mm, maka jarak yang diambil 150 mm. Begitu juga untuk daerah tumpuan kanan. Untuk kuat geser 0,93, asumsi diameter sengkang D10, jumlah kaki N sama dengan 2. As sengkang itu 157 mm,
kebutuhan tulangan 0,592 sengkang 168,92, maka diambil jarak 150 mm. Nah, selanjutnya pada perencanaan pondasi. Nah, biasanya itu untuk pemilihan pondasi adalah aspek yang fundamental dalam perencanaan konstruksi, bertujuan untuk memastikan stabilitas dan keamanan struktur bangunan. Pada proyek pembangunan eco-living ini, kondisi tanah di lokasi proyek memerlukan solusi pondasi yang mampu menangani beban bangunan secara efektif dan aman. Berdasarkan hasil penyelidikan tanah yang dilakukan, pondasi tiang atau spoon pile dipilih sebagai metode yang paling sesuai dengan penanganan Saya lanjutkan lagi untuk perencanaan pondasi, yaitu pada pondasi tiang ini merupakan jenis pondasi yang dirancang untuk menyalurkan beban bangunan ke lapisan tanah yang lebih dalam dan memiliki daya dukung yang lebih baik. Jenis pondasi ini memang sangat cocok digunakan pada lokasi dengan kondisi tanah yang tidak cukup kuat untuk mendukung beban bangunan dengan pondasi dangkal. Nah, alasannya yang pertama yaitu untuk kondisi tanah. Pada hasil penyelidikan tanah menunjukkan bahwa lapisan tanah permukaan memiliki daya dukung yang rendah dan tidak stabil untuk menopang beban gedung pelayanan. Yang kedua, alasan yaitu pada beban gedung. Pondasi tiang atau spoon pile mampu menyalurkan beban secara efisien ke dalam tanah, ke lapisan tanah yang lebih kuat sehingga memastikan stabilitas bangunan. Yang ketiga, keamanan dan kestabilan. Penggunaan pondasi tiang atau spoon pile memberikan keamanan ekstra dengan mengurangi risiko penurunan tanah yang tidak merata. Ini sangat penting untuk menjaga integritas struktur gedung pelayanan. Yang keempat, efisiensi konstruksi. Nah, pondasi tiang di sini dapat dipasang dengan cepat dan efisien menggunakan peralatan modern. Metode ini menggunakan kontrol kualitas yang lebih baik selama pemasangan, sehingga memastikan pondasi yang kuat dan tahan lama. Nah, di sini tuh untuk jenis tiang panjang seperti yang tadi, beton bertulang, tampangnya itu lingkaran. Untuk diameter tiang panjang itu diameternya 0,8 meter, panjangnya itu 21 meter, untuk kuat tekannya itu 30 MPa, untuk berat beton bertulang 24 kN per meter kubik. Nah, yang pertama kita hitung berdasarkan data kekuatan bahan. Untuk luas penampang A didapatkan dengan rumus 1/4 Vd kuadrat. Untuk berat tiang panjang didapatkan dengan rumus WP sama dengan A dikali L dikali WC. Nah, di sini tuh untuk A-nya itu luas penampang, L panjang tiang, WC berat jenis beton. Kapasitas dukung nominal tiang panjang yaitu 0,3 FC dikali A kurang setengah WP. Nah, dimana untuk tekanan aksial tiang panjang sebesar F dikali Pn. Yang kedua, berdasarkan data bor tanah. Di sini untuk PB-nya itu sama dengan AB dikali CB dikali NC dikali mu. Nah, ini adalah dana fondasi. Untuk dana fondasi berikut, contoh untuk luas penampang tiang panjang tadi itu di sini 0,196
1963 meter persegi, berat tiang panjang 98,96, untuk FC Aksan 30.000 kPa. Nah, untuk kapasitas dukung nominal tiang panjang atau PN didapatkan 4.220 kN. Faktor reduksi kekuatan 0,60. Tahanan aksial didapatkan 2531,93 kN. Dilanjutkan lagi, perhitungan berdasarkan hasil uji sondir. Ada untuk tahanan ujung tiang panjang dan juga tahanan aksial tiang panjang. Untuk perhitungan seperti pada yang terlampir. Dan yang terakhir itu adalah tahanan gesek tiang panjang. Nah, masing-masing di sini itu didapatkan nilai untuk kedalaman sampai Z2 21 meter, L1 untuk AS, QF, dan PS juga masing-masing diketahui dan didapatkan nilai PS sebesar 843,20. Demikian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Selamat malam, terima kasih.